Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Umi Nabila. Apa kabar sahabat pencinta sholawat? Semoga Allah jaga kita dalam ketaatan. Hutang piutang merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Namun pada kenyataannya banyak orang yang berhutang lantas kemudian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikannya. Padahal membayar hutang merupakan sebuah kewajiban. Mengerikan sekali. Tahukah Anda bahwa hutang yang belum dilunasi di dunia harus Anda bayar dengan amal kebaikan di akhirat? Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Hadis di atas menegaskan bahwa hutang selama hidup di dunia haruslah segera dilunasi, sebab hal tersebut akan menjadi salah satu kunci utama kemudahan kita ketika berada di kehidupan akhirat. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan ia terbebas dari 3 hal, yaitu sombong, gulul atau khianat, dan hutang, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2412. Nah, sekarang bagaimanakah cara melunasi hutang yang sesuai syariat Islam? Berikut 11 cara melunasi hutang dalam Islam yang bisa dilakukan dengan mudah. Yang pertama, niat. Niatlah bahwa Anda sungguh-sungguh akan segera melunasi dan membayar hutang Anda. Sebab dari niat inilah Allah akan melihat kesungguhan Anda. Ada sebagian orang yang sama sekali tidak berniat membayar hutang. Mereka mempunyai 1000 alasan untuk menunda dan menjaga jarak dari orang yang memberi hutang. Bahkan ada sebuah fenomena di mana orang yang berhutang lebih galak dari yang memberi hutang. Na'udzubillah. Padahal, jika ada niat sungguh-sungguh, maka insya Allah akan dimudahkan jalannya. 2. Segera lunasi hutang apabila jika hutang riba. Sekarang ini kebanyakan orang memilih berhutang untuk mendapatkan modal atau untuk mengatasi kekurangan dana. Jika hutang biasa tanpa bunga tidak dipermasalahkan, tetapi jika menggunakan hutang riba, maka dilarang dan berdosa. Satu hal yang perlu diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang menunda-nunda hutang, jadi wajib untuk segera dibayar jika sudah ada kemampuan. Saat ada dana dan kemampuan untuk terlepas dari riba, segeralah lakukan agar hidup lebih tentram tanpa bayangan riba. 3. Hidup sederhana. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan yang Anda miliki. Ingatlah bahwa rezeki tak akan pernah mampu memenuhi gaya hidup Anda. Itulah yang seringkali menjadi pemicu seseorang terlilit hutang. Buat apa hidup mewah jika harus menanggung banyak hutang? 4. Hiduplah prihatin dan sederhana. Prihatin merupakan cara untuk hidup apa adanya, mensyukuri apa yang telah Allah berikan, tidak berlebih-lebihan belanja, tahan keinginan yang akan membuat Anda masuk perangkap hutang riba. Dengan mensyukuri apa yang dimiliki, sekalipun kita berlebih dalam memiliki harta, namun jangan sampai membuat kita menjadi hidup berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta, hingga pada akhirnya harus berhutang karena harta yang dimiliki tidak cukup akibat sudah dihambur-hamburkan. Oleh sebab itu, tanamkan sikap prihatin ini, sehingga meskipun Anda memiliki harta banyak,
namun tetap harus hidup prihatin dan sederhana. 5. Jangan haus akan duniawi. Banyak manusia yang hanyut dan terlena akan kehidupan duniawi, sehingga mereka menganggap bahwa hanya ada kehidupan duniawi saja yang ada, padahal setelahnya masih ada kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Karenanya mereka hanya memikirkan urusan dunia, harta, jabatan, dan tahta saja. Ketika merasa kehidupan dunianya tidak cukup, maka mereka akan berusaha mencukupinya dengan berhutang. Hal inilah yang akan membuat seseorang terjerumus ke dalam hutang. 6. Berusaha melunasi hutang. Hutang tidak akan lunas jika tidak Anda bayar-bayar. Apakah ada orang yang dengan sukarela akan melunasi hutang Anda? Bisa jadi ada, namun rasanya sangat kecil kemungkinannya, sebab hanya Anda yang bertanggung jawab melunasi hutang Anda sendiri. Oleh karena itu, hutang semestinya membuat Anda lebih gigih berusaha dan bekerja. Di samping doa dan ibadah yang harus juga Anda tingkatkan, tujuannya tak lain agar Allah mampukan Anda segera melunasi hutang. 7. Jangan ragu menjual aset dan barang berharga yang Anda miliki. Jangan mempertahankan harta berharga yang dimiliki padahal Anda masih memiliki hutang. Sebaiknya segera jual harta berhargaan agar Anda bisa segera melunasi hutang Anda, agar Anda bisa hidup lebih tenang dan nyaman tanpa hutang, daripada banyak harta namun banyak hutang. 8. Berdoa dan tingkatkan ibadah. Doa merupakan hal yang wajib dilakukan selain berusaha, sebab dengan doa inilah Anda akan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam berusaha melunasi hutang oleh Allah. Jangan pernah putus asa sekalipun hutang Anda sebesar gunung. Bacalah doa ini pada waktu-waktu mustajab. Allahumma kfini fi halalika an haramik wa ghanini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal agar terhindar dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu hingga aku terhindar dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3563. 9. Perbanyaklah istighfar dan bersolawat. Istighfar merupakan kunci pintu rejeki, sekaligus pintu ampunan Allah. Perbanyaklah istighfar sehingga dengan begitu semoga Allah mengampuni dosa dan memberi jalan keluar bagi permasalahan hutang Anda. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya, dan Allah anugerahkan rejeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Sebagaimana Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada Ubay bin Ka'ab saat ia berkata, "Akan aku tujukan salawatku kepadamu pada semua waktu, duhai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni." 10. Ubah gaya hidup. Tak sedikit orang yang terjebak pada hutang akibat gaya hidup. Beli HP dengan berhutang, beli rumah, mobil, dan motor dengan berhutang. Gaya hidup yang tinggi dapat membuat Anda menjadi orang yang gemar berhutang. Ubahlah gaya hidup Anda agar dapat terhindar dari hutang, sebab seberapapun gaji Anda tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ajak keluarga Anda untuk mengubah gaya hidup agar tidak terlilit hutang yang lebih besar. 11. Bersedekah. Bersedekahlah meskipun Anda mempunyai hutang yang banyak, sebab bersedekah dapat melancarkan rezeki Anda. Sebagaimana Allah berjanji dalam firman-Nya yang agung, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Surah Al-Baqarah ayat 245. Sedekah dapat menjadi kunci pembuka rezeki, sehingga Anda dapat melunasi hutang segera. So, jangan lupa menyisihkan gaji dan penghasilan Anda untuk bersedekah.
Demikianlah sahabat pencinta sholawat, 11 cara melunasi hutang dalam Islam yang bisa Anda lakukan dengan mudah. Semoga Allah mampukan kita melunasi hutang sebelum ajal menjemput. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Umi Nabila.